Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas tentang chapter 23, yaitu tentang laporan penyelidikan. Halo teman-teman, sebelum memasuki materi, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Oldi Ratmadana, Ratna Komalasari, dan Putri Cindy. Yang pertama kita akan membahas tentang bab A, yaitu jenis laporan. Jenis laporan ada dua, laporan tertulis dan laporan lisan. Contoh dari laporan tertulis, misalnya laporan investigasi, surat pernyataan, dan laporan informan. Yang kedua ada laporan lisan. Laporan lisan biasanya diberikan oleh pimpinan Perikatan Investigasi Akuntansi Forensik kepada mereka yang mengawasi investigasi, seperti Dewan Perusahaan, atau kepada mereka yang mewakili kepentingan perusahaan, seperti penasehat dari luar. Selanjutnya yaitu pentingnya persiapan yang memadai. Semua laporan berhak mendapatkan waktu persiapan dan presentasi yang memadai sesuai dengan standar praktik profesional. Tidak ada laporan lisan atau tertulis yang dianggap tidak resmi. Selanjutnya ada standar pelaporan. Standar pelaporan ada dua. Yang pertama itu standar konsultasi, dan yang kedua ada standar ECFE. Standar konsultasi tersebut adalah kompetensi profesional, kecermatan profesional, perencanaan dan pengawasan, dan data relevan yang memadai. Sedangkan standar ECFE ini mendokumentasikan dasar untuk melaporkan hasil investigasi kejahatan keuangan dengan cara yang praktis yang dapat membantu penyidik akuntansi forensik dalam menyiapkan laporan. Laporan tertulis penyidikan. Klien dapat melakukan salah satu hal berikut dengan laporan investigasi, antara lain: 1. Memberikan laporan kepada penasehat luar untuk digunakan dalam mempersiapkan temuan peraturan memasuki negosiasi. Yang kedua, mendistribusikan laporan kepada sekelompok individu terpilih yang terkait dengan perusahaan dalam berbagai kapasitas. Yang ketiga, secara sukarela memberikan laporan kepada jaksa sebagai rujukan untuk penuntutan. Yang keempat, memasukkan laporan sebagai bukti dalam proses penipuan sipil. Selanjutnya, ada unsur dasar yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam laporan penyidikan. Di sini ada 9 unsur, diantaranya identifikasi klien, identifikasi para pihak, dan identifikasi standar profesional. Selanjutnya yaitu meringkas temuan Anda. Ringkasan dapat bermanfaat bagi pembaca, tetapi berbahaya bagi penulis laporan dalam hal menjaga informasi dan perspektif kritis tetap utuh. Nah, ringkasan di sini harus dalam bahasa yang sederhana dan lugas, terutama pernyataan yang akurat tentang temuan-temuan penting. Selanjutnya yaitu bab G, untuk penulis klaim penipuan sipil. Nah, di sini penyidik akuntansi forensik bagaimanapun dapat diminta untuk bersaksi sebagai saksi fakta. Dia melakukan investigasi atas permintaan penasehat hukum yang mewakili pembeli bisnis manufaktur. Nah, ketika pemilik baru mengambil alih, dia tidak mengetahui pola suap dan dia menolak untuk membayar ketika dia didekati oleh pelanggan atau agen mereka. Itulah mengapa penulis harus klaim penipuan sipil. Selanjutnya yaitu ada bab H, yaitu Lavidavit. Apa itu Lavidavit? Lavidavit adalah pernyataan tertulis yang diajukan dalam proses hukum. Biasanya tidak selama laporan investigasi. Mereka mencoba untuk merangkum fakta-fakta yang menonjol, atau mereka disampaikan sebagai kesaksian tersumpah yang sebelumnya diserahkan dalam bentuk laporan investigasi. Selanjutnya kita akan membahas
membahas tentang laporan informal dan memberikan deposisi. Nah, di dalam laporan informal ini ada jenis laporan informal tertentu. Yang paling umum adalah memo, profil, dan presentasi. Tujuan dari memo tersebut adalah untuk mendokumentasikan peristiwa dan juga fakta tertentu dalam kertas kerja penyidik akuntansi forensik. Selanjutnya ada memberikan deposisi. Nah, saat memberikan deposisi, pastikan untuk meluangkan waktu yang cukup dengan penasehat yang akan membela deposisi Anda. Dan juga mempertimbangkan semua rekomendasi dari penasehat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesalahan yang harus dihindari dalam pelaporan dan juga bab kertas kerja. Di sini, kita akan membahas tentang kesalahan yang harus dihindari dalam pelaporan. Misalnya, hindari overstatement, hindari pendapat, identifikasi masalah pengendalian secara terpisah dari temuan investigatif. Nah, gunakan bahasa sederhana, fokus pada fakta, hindari komentar subjektif, lalu hindari kesalahan yang berlebihan, tidak pantas, dan juga tidak terkait dengan bisnis organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kertas kerja. Nah, perlu mengambil langkah-langkah internal tertentu untuk mendokumentasikan prosedur, temuan, dan dalam beberapa kasus rekomendasi. Selanjutnya yaitu tinjauan hubungan dan juga kertas kerja substantif. Nah, di dalam tinjauan hubungan ini ada poin-poin yang ditinjau dan didokumentasikan mungkin, termasuk 1. Tanggal di mana tinjauan hubungan dihapus. Yang kedua, orang yang menyelesaikannya. Yang ketiga, notasi dari diskusi terkait dalam membersihkan hubungan saat ini dan sebelumnya. Yang keempat, ada tanggal tugas diterima. Selanjutnya, kertas kerja substantif. Nah, jika pekerjaan dilakukan di bawah hak istimewa, semua kertas kerja harus ditandai dengan jelas untuk efek itu. Praktisi harus berusaha untuk menyiapkan kertas kerja seolah-olah pihak ketiga atau pihak otoritas pengatur mungkin berusaha untuk meninjaunya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang setiap kertas kerja harus berdiri sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kertas kerja tersebut juga harus diamankan untuk memastikan bahwa hanya anggota tim perikatan langsung yang memiliki akses ke dokumen tersebut. Nah, hak asuh dapat diberikan dengan memastikan bahwa kertas kerja disimpan di ruang yang aman dengan lembar sign untuk semua yang memiliki akses ke ruangan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bab pengikat kesaksian dan bab memorandum wawancara. Apa yang disebut dengan pengikat kesaksian? Nah, pengikat kesaksian di sini yaitu seorang penyelidik akuntansi forensik yang dapat dipanggil untuk bersaksi di deposisi, bergantung pada kerumitan masalahnya. Itulah yang disebut dengan pengikat kesaksian. Sedangkan memorandum wawancara, di sini kebanyakan ahli menyarankan untuk tidak merekam wawancara dalam format tanya jawab. Kenapa? Karena formatnya sendiri menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada yang biasanya diperlukan. Namun, bagaimanapun mungkin berguna untuk respon kunci tertentu sebagai cara untuk memberikan penekanan dan kejelasan yang tepat.